Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kekuatan iman, istiqomah di dalam agama Allah. Hari ini kita akan kembali membahas mengenai memahami jalan rezeki bagi manusia. Sudah ada beberapa episode yang kita bahas mengenai rezeki ini, tapi agar kita lebih mempertegas kembali bahwa rezeki itu hanya tidak berupa materi, tapi semua hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah rezeki buat manusia. Nanti kita akan definisikan beberapa poin-poin tentang sumber rezeki di materi hari ini. Tapi sebelum itu, sahabat semua, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua channel ini dan bisa berkembang. Kasih komentar-komentar yang positif. Nyalakan notifikasi loncengnya agar akan mendapatkan kabar-kabar terbaru pada saat nanti saya memberikan beberapa video-video terbaru. Oke, sahabat semua, kita apakah masih khawatir dengan rezeki? Nah, banyak di antara kita khawatir masih dengan rezeki, padahal Allah sendiri sudah mencatat takdir di zaman azali sebelum penciptaan langit dan bumi, bahwa rezeki manusia itu sudah dicatatkan, termasuk di sini dalam hal bagaimana nanti dia menjalani kehidupan ini di dunia ini. Jadi sebenarnya rezeki itu sudah dalam kerangka jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi tidak ada sesuatu pun melata yang berada di muka bumi ini pastinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pupuskan sudah pikiran bahwa kita tidak dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauzi berkata, fokuskanlah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu, jangan menyibukkannya dengan rezeki yang sudah dijamin untuk kita. Jadi kita itu sebenarnya harus berpikir mengenai bagaimana kita mengabdi sama Allah, ta'bud, ya, menjadi hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah diciptakan jin dan manusia di muka bumi ini untuk mengabdi. Nah, jadi sebenarnya fokuskanlah diri kita ini untuk bagaimana menyibukkan diri melakukan perintah-perintah Allah. Jadi tidak usah memikirkan kalau rezeki pasti datang. Kalau kita takwa pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berkehendak tidak akan menutup rezeki manusia sebelum dia mencapai azalnya. Dia pasti dengan rahmatnya membukakan jalan yang lain yang lebih rahmat bagi kita pada saat rezeki yang di sini ditutup. Dan itu mungkin hikmah bagi manusia. Nantinya di sini dia tidak dapatkan, mungkin rezeki di pintu lain dibukakan. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, Allah berfirman, wahai Bani Adam, fokuskanlah hati kalian dalam beribadah kepadaku. Niscaya aku akan lapangkan hatimu dan aku penuhi kebutuhanmu. Kalau kamu tidak memfokuskan ibadah kepadaku, maka aku akan penuhi hatimu dengan kesibukan. Jadi akhirnya di dalam pikiran kita itu hanya dunia saja, sehingga bisa terjadi namanya penyakit Wuhan. Jadi hubud dunia wa karahiyatul maut. Jadi terlalu cinta dunia dan takut akan kematian. Jadi balance lah di dalam mencari rezeki ini, bahwa semua yang kita lakukan dalam kerangka mencari rezeki itu adalah senantiasa untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan keadaan kita di dalam perut ibu kita, dan semua ini manusia melewatinya. Artinya kita waktu itu tidak punya kemampuan, kuasa untuk mencari makan, tapi sudah dijamin makanan datang kepada kita berupa darah dari satu jalan, yaitu tali pusar kita yang menyatu dengan ibu kita. Jadi subhanallah, masya Allah, Allah sudah menggambarkan di dalam kehidupan kita sejak di dalam kandungan pun sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ketika keluar dari perut ibu dan terputus jalan rezeki itu yang dari mama kita tadi, kemudian Allah membawakan rezeki yang kedua, yaitu adalah
kita bukannya disuruh bekerja cari makan, tapi Allah mengalirkannya lewat rezeki ibu kita, yaitu menyusui oleh ibu kita. Nah, inilah rezeki susu murni yang lezat, rezeki yang tak terkira kandungan gizinya yang melimpah dan tidak tertandingi. Jadi subhanallah, artinya sudah putus di tali pusar ibu kita, kita lahir, kemudian ibu kita kemudian menyusui kita. Kalau toh misalnya ibu kita, minta maaf nih, misalnya ada beberapa kejadian, ada yang meninggal misalnya, pasti ada yang membantu menyusui, ya, seperti Rasulullah, Halimatus Sa'diyah misalnya. Artinya sudah ada jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada profesinya bahkan orang yang menyusui ini. Berarti ini kan rezeki datang sendiri kepada kita. Nah, kemudian lalu kita masih menyusui, terputus dua jalan rezeki kita, sapihan, kemudian Allah membukakan 4 jalan rezeki yang lain yang lebih sempurna dari yang sebelumnya. Apa itu? Makanan dan minuman. 2 makanan dari hewan dan tumbuhan, dan 2 minuman dari air dan susu, serta segala manfaat kelezatan yang ditambahkan kepadanya. Apa saja yang dari makanan? Banyak ya. Nah, jadi ngiler nih lihat gambarnya nih. Ya, ada ayam, nah, ada kornet, ada nila. Nah, semua ini adalah makanan-makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi makhluk manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita sebagai manusia adalah sebaik-baik penciptaan. Bagaimana luar biasanya ahsani takwimnya kita ini. Makhluk-makhluk yang lain ya, yang bisa dikonsumsi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita konsumsi. Ayam hidup untuk kita konsumsi sebagai daging ayamnya untuk kita makan. Sapi hidup kita konsumsi untuk menambah nutrisi, tenaga, kemudian menyambung kehidupan kita. Jadi subhanallah, ikan ya. Nah, jadi ahsani takwimnya manusia itu luar biasa. Bahkan kita ini lebih baik statusnya kalau kita takwa dan taat, itu lebih hebat daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat sendiri kan tidak diuji dengan nafsu. Jadi manusia diuji dengan nafsu, tapi kalau bisa takwa, ya insya Allah lebih mulia dari posisi malaikat itu sendiri pun. Nah, kemudian ada makanan dari tumbuhan. Nah, semua buah-buahan, ya, sayur-sayuran. Nah, kemudian makanan-makanan pelengkap, ada yang bahan pokok yang sehari-hari kita makan. Nah, kemudian manusia akhirnya semua, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang berjiwa itu nanti mengalami yang namanya kematian. Nah, ketika kita mati, apakah terputus rezeki kita? Rezeki kita di dunia terputus, tapi nanti Allah akan bukakan 8 jalan rezeki, ya. Saat kita mau takwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti semua perintahnya dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ridho dengan kita, maka ada 8 jalan rezeki lagi, ya, dalam tanda kutip ya, jalan rezeki lagi yang kita akan dapatkan, dan ini statusnya kekal selamanya. Apa itu? Yaitu nanti ada pintu surga yang kita bisa masuki dari mana saja yang kita kehendaki, dengan syarat ketentuan berlaku pastinya. Nah, maka dari itu manusia ini subhanallah, dari dalam kandungan itu sebenarnya kita mungkin tidak bisa mengingat-ingat ya seperti apa di dalam kandungan, tapi intinya kita pernah di dalam kandungan ibu kita kurang lebih 9 bulan. Nah, dari situ sudah dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada saat kita setelah tidak berada di dunia ini pun ada jalan rezeki, walaupun rezeki yang kita dapatkan di sini dimensinya berbeda, bahkan ini dimensi yang luar biasa. Nah, Allah berfirman, walau basatallahu rizqa li'ibadati labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabiram basira. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentunya mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukurannya.
Sungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Nah, jadi kita kan kadang ada kepikiran, coba ya seperti ini aja, apa, film Doraemon misalnya. Film Doraemon itu kan pada saat mau ada gitu kan, ada baling-baling bambu, ada apa, kantong ajaib. Seandainya Allah memberikan semacam seperti itu kepada manusia, apa yang tersirat di pikiran langsung ada di muka bumi, ada di hadapan, itu akan rusak ya aturan main di bumi ini, karena semudah itu apa yang dikehendaki boleh jadi hanya berasal dari nafsu manusia saja. Marah sama orang, kirimkan tentara misalnya, langsung. Kemudian kecewa sama seseorang, pikirin kejadian misalnya akhirnya orang itu celaka. Nah, itu kan jadi tidak teratur dan bisa rusak tatanan di muka bumi ini karena kita melampaui batas. Nah, tapi ada tempatnya nanti, yaitu di mana? Pada saat kita menginginkan sesuatu itu nanti ada, semua ada, seperti apa yang kita bersit dalam pikiran kita, yaitu adalah tempatnya, yaitu di surga kelak, insyaallah. Nah, maka dari itu tidak usah khawatir yang hari ini mungkin wah susah payah nih mencapai keinginan tapi belum tercapai. Kita tetap berusaha di dunia ini, tapi yakinlah segala apa yang kita inginkan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti sesuai kadar yang menurut Allah supaya manusia ini selamat. Jadi jangan sampai manusia ini istidraj, dilanjurkan akhirnya lupa. Jadi bahagia dunia lupa dengan akhirat. Walaupun ada orang-orang yang seperti itu nantinya, yang boleh dikatakan seperti Firaun. Dia diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Tuhan lah di muka bumi ini, tapi akhirnya kan Firaun, Qarun, akhirnya dia sengsara dan dicampakkan di neraka. Nah, kita tidak usah khawatir apapun yang kita inginkan di dunia ini, halal, thayyib, kita berusaha, insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadarnya adalah yang menurut Allah terbaik. Allah memberikan rezeki pada mereka sesuai dengan pilihan Allah. Selalu melihat manakah yang maslahat untuk mereka. Allah tentu yang lebih mengetahui. Allah lah yang memberikan kekayaan bagi mereka yang dia nilai pantas menerimanya, dan Allah lah yang memberikan kefakiran juga. Jadi Rahman Rahimnya Allah ini dikasih. Jadi ada Rahman, ada Rahim. Semua orang dikasih, ya. Ini saya kasih, ini kan seperti itu kan. Tapi belum tentu disayang. Nah, jadi Allah memberikan kepada kaum umat Islam, orang-orang yang beriman itu Rahman dan Rahimnya, dikasih dan disayangnya, agar tidak membuat manusia ini celaka. Jadi kita pahami bahwa Masya Allah, Subhanallah, Allah memberikan rezeki kepada kita itu untuk kemaslahatan kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahami ya. Jadi yang hari ini masih rezeki, boleh dikatakan sudah masih berusaha belum tercapai, terus berusaha. Karena di dalam konteks dunia ini, kita kalau masih ada bibit di tangan kita, tanam. Ini kan yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi kita harus berkeyakinan bahwa ada hal yang terbaik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada berbagai jalan rezeki yang diberikan kepada manusia. Ada rezeki yang telah dijamin, ada rezeki yang tak terduga, ada rezeki karena anak, ada rezeki karena beristighfar, menikah, bersyukur, sedekah, dan berusaha. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rezeki dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu. Nah, ini tadi yang ayat yang saya sebutkan tadi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi semua, bahkan kita banyak kadang melihat nih seperti di plafon, di dinding-dinding ada cicak misalnya. Nah, cicak cuman bisa menempel di dinding, tapi kok bisa bertahan hidup padahal mangsanya harus terbang. Ya itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun cicaknya kadang stres ya. Karena apa? Stres melihat makanannya terbang terus.
Nah, ini adalah rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, buaya hidup ya, bukan buaya darat ya maksudnya. Buaya hidup ya karena ada jaminan Allah. Tapi bukan manusia terus yang dimangsanya. Ya sekali-sekali karena manusianya yang ceroboh, ya mungkin bisa diterkam buaya, tapi sebenarnya Allah sudah menjamin rezeki buaya, bukan manusia ya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat yang diserahi urusan rezeki, anak Adam, hamba manapun yang kamu dapati yang cita-citanya hanya satu, yaitu semata-mata untuk akhirat, subhanallah, jaminlah rezekinya di langit dan di bumi. Dan hamba manapun yang kamu dapati mencari rezeki dengan jujur karena berhati-hati mencari keadilan, berilah rezeki yang baik dan mudahkanlah baginya. Dan jika ia telah melampaui batas kepada selain itu, maka biarkanlah dia sendiri mengusahakan apa yang dikehendakinya. Kemudian dia tidak akan mencapai lebih dari apa yang telah aku tetapkan untuknya. Inilah berkahnya Allah. Jadi orang yang takwa targetnya adalah akhirat, dijamin rezekinya. Kita tidak sedikit yang melihat para aulia Allah, tuan-tuan guru itu, orang sendiri yang datang kepadanya memberikan dukungan materi, dukungan apapun untuk dakwahnya, sehingga jaminan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Nah, jadi yang paling penting di sini adalah kita meyakini Allah memberikan jaminan ya, rezeki itu. Nah, ada kemudian rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak terduga. Allah menerangkan ini di dalam surah At-Tolaq ya. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Nah, jadi di sini rezeki yang tak terduga ini, kesimpulannya itu adalah berkat karena kita berserah sama Allah. Jadi berserah sama Allah itu posisinya adalah kita memberikan apapun yang di dalam diri kita ini, seperti doa kita mau bekerja, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sudah menyerahkan semuanya sama Allah. Kita punya tekad, Pak Izzal Azam, kita punya tekad, kemudian serahkan sama Allah. Dan Allah dengan orang yang berserah ini akan memberikan rezeki yang tak terduga. Jadi min haitsu la yahtasib, entah dari siapa yang membantu dia. Nah, ini adalah kuasanya Allah. Kemudian ada lagi rezeki karena anak. Jadi jangan khawatir yang menikah, jangan menunda punya anak. Banyak orang yang khawatir, nanti kalau saya menikah, punya anak, mau diberi makan apa? Salah besar. Allah sudah menerangkan, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang amatlah besar. Nah, jadi justru dengan adanya kita memiliki anak itulah kita akan mendapatkan rezeki yang besar. Karena bukan kita loh ya yang ini buat anak istri misalnya mencarikan uang. Ya mungkin konteks dalam komunikasi bicara untuk menerangkan sebuah semangat untuk bekerja, bolehlah. Tapi sebenarnya hakikatnya itu semua adalah rezeki yang sudah dijamin oleh Allah kepada anak kita, bukan karena atas kerja kita. Ini yang harus kita pahami. Kemudian rezeki karena anak ini merupakan anugerah terindah. Jadi anak itu banyak orang yang punya keinginan tapi belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya anak. Anak merupakan anugerah terindah dari Allah yang diberikan kepada mereka yang menjalankan perintahnya untuk menikah. Jadi menikah ini janganlah menjadi sesuatu yang momok menakutkan. Ada sebagian orang yang menganggap anak hanya akan menambah beban hidup. Ini adalah anggapan yang salah. Anak adalah sumber rezeki bagi manusia. Semakin banyak anak, semakin banyak keluar rezekinya. Jadi kita lihat orang-orang tua dulu ya, banyak anaknya. Alhamdulillah sampai sekarang hidup dan punya banyak warisan. Intinya adalah tidak usah khawatir. Ya, saya sendiri punya anak banyak ya. Jadi lebih dari yang disarankan oleh pemerintah, cukup 2 anak. Kalau saya kurang sepakat. Karena ya Allah sudah menjamin.
nggak akan penuh bumi ini. Karena ada yang tiap hari lahir, ada meninggal, ada apa namanya bencana, ya. Kita lihat aja, masih banyak, masih besar tuh lautan apa semua. Masih banyak hutan-hutan di pedalaman itu. Jadi nggak bakalan penuh lah. Tidak usah khawatir ya, rezeki untuk punya anak. Bagi umat Islam, memiliki banyak anak sangat dicintai oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah bersabda, nikahilah perempuan yang penyayang, yang dapat mempunyai anak banyak. Karena sesungguhnya aku akan bangga dengan sebab banyaknya kamu di hadapan para nabi nanti di hari kiamat. Ayo semangat, banyak punya anak ya. Yang paling penting juga planning, jangan asal punya anak tapi ditinggalin begitu saja untuk tidak dididik, tapi upayakan untuk dididik di sekolah terbaik, kemudian dengan pendidikan terbaik, bimbingan ibadah yang terbaik. Nah, kemudian ada lagi rezeki karena istighfar. Mohonlah ampun, beristighfar kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Jadi salah satu amalan untuk membuka rezeki adalah, salah satunya adalah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi dengan kita minta ampun, minta maaf, Allah akan membuka rezeki kita karena istighfar kita tadi. Kita telah mengetahui bahwa yang berupa rezeki tidak hanya harta, melainkan segala sesuatu yang menyimpan manfaat bagi manusia. Seperti yang termaktub dalam ayat di surah Nuh tadi, Allah akan memberkahi orang-orang yang senantiasa memohon ampunan kepadanya. Salah satu yang mengganjal sulitnya rezeki datang kepada manusia adalah dosa. Jadi kita memang yang membuat kita kadang rezeki agak seret ini adalah dosa-dosa kita. Nah, mudah-mudahan dengan lewat istighfar inilah Allah akan mengampuni segala dosa dan menurunkan hujan sebagai rezeki yang berkah. Jadi hujan itu bukan bencana, justru hujan itu rezeki. Makanya kita disuruh berdoa pada saat hujan, Allahumma sayyiban nafi'a, mudah-mudahan hujan ini bermanfaat. Karena dari hujan itulah muncul pertanian, ya, berkah lah. Para ilmuwan menjelaskan air hujan adalah tetesan air yang hasil penyulingan yang dibuatkan oleh Allah Ta'ala. Air hujan menjadi pembersih, pembasmi kotoran terbaik yang mampu mensterilkan bumi yang tercemar. Coba lihat saja bis hujan itu kan bersih, udara bersih, langit bersih, semua jalanan bersih terkena air hujan. Bahkan jika dibandingkan dengan penelitian ilmuwan mengenai air jernih, air yang paling baik adalah air hujan untuk membersihkan tersebut. Nah, yuk main hujan-hujanan ya. Luar biasa, ternyata ada banyak manfaat hujan-hujanan bagi kesehatan. Air hujan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat. Kami turunkan hujan agar kami menghidupkan dengan air itu negeri beladam mayita, ya, dan agar kami memberi minuman dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak. Nah, ini nih yang ramai nih. Orang bilang ya, menikah itu 10% saja nyamannya. 90%-nya adalah nyaman sekali. Nyaman banget. Jadi subhanallah, menikah itu selain sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, tapi ternyata di situ juga rezeki, kunci pemuka rezeki. Banyak yang beranggapan bahwa untuk menikah seseorang harus mapan dulu, punya ini itu, sehingga menjadikan beberapa pihak tertunda bahkan tidak bisa melakukan perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah yang menjadi sunnah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, an-nikah sunnati. Tapi kadang ada yang salah baca hadis ini, an-nikahu, karena tidak ada harakatnya, an-nikahu santai. Akhirnya mendefinisikan nikah itu santai aja, nanti-nanti aja. Disarankan kalau sudah mampu sekitar umur 25-an lah buat laki-laki, 20-an bagi perempuan, disarankan menikah. Karena itu nanti masa produktif bagus banget. Sampai umur 40, 45 buat perempuan masih bisa punya anak banyak. Nah, jadi menikahlah.
Karena menikah itu adalah salah satu sumber rezeki bagi manusia. Dengan menikah, manusia akan semakin dekat dengan rezeki yang berkah. Nah, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak nikah dari hamba-hamba sayamu laki-laki dan hamba-hamba sahayamu perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya yang lagi Maha mengetahui. Jadi saya tidak sependapat sebenarnya orang yang ada kadang bunuh diri gara-gara ekonomi. Salah, sebenarnya dia stres penyebabnya yang lain. Tapi karena dia sudah mati, jadi dia nggak berikan kesaksian kan. Saya menikah karena ekonomi, tidak. Sekali lagi tidak. Saya bunuh diri itu biasanya stres. Tidak bisa menerima kenyataan hidup apa seperti itu. Jadi menikah ini udah dijamin udah oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki kita. Jadi menikahlah buat kawan-kawan. Kan ada hadis kan, apabila seorang laki-laki sudah mapan, kemudian mapan dalam artian sudah secara fisik, secara kemampuan bisa bekerja, mencari nafkah, masih saja belum menikah. Itu yang pertama, penyebabnya bisa dia diragukan kelaki-lakiannya, ya. Dan tanda kutip ya. Nah, artinya apa? Kita harus menyarankan saudara kita, anak kita yang sudah usianya sekitar 20 lebih, 25, buat yang cowok untuk menikah. Saya sendiri umur menikah 21 ya. Nah, saya meyakini bahwa rezeki itu subhanallah luar biasa. Karena menikah ini adalah memiliki kedudukan yang sangat sakral di dunia ini. Di dalam Al-Quran disampaikan bahwa menikah itu adalah mitsaqun ghalidha. Dan yang paling penting juga kita harus belajar mencari kriteria istri yang sesuai, agar karena kita sampai akhir hayat jikalau berjodoh adalah sama istri kita ini. Jadi maka dari itu carilah yang benar-benar bisa membahagiakan dunia dan akhirat. Jangan sampai salah tempat kita ketemu istri ini, calon istri kita. Ketemu di misalnya tempat yang tidak bagus, jadikan calon istri. Nah itu biasanya nggak bagus juga perjalanan pernikahannya, dan dikhawatirkan nanti bisa sengsara dunia akhirat seperti itu. Jadi carilah kriteria seorang istri yang juga tepat ya, agamanya, kecantikannya. Yang paling penting agamanya lah dulu yang paling penting. Banyak yang sudah membuktikan bahwa dengan menikah akan terbuka pintu rezeki. Awalnya cuma hidup pas-pasan, tapi dengan bersatunya dua insan ini, gaji pas-pasan, rumah kontrakan, ternyata Allah berikan kelapangan setelah kesempitan. Akhirnya rezekinya berlimpah ruah karena pernikahan tersebut. Ada 3 orang yang akan mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua orang yang menikah demi menjaga kesucian dirinya, jadi dia menghindari dari dosa berzina. Kemudian yang ketiga adalah budak ya. Di zaman Rasulullah kan masih ada perbudakan yang dihapus oleh beliau sendiri setelah masuknya cahaya Islam. Nah, kemudian adalah kita rezeki karena bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur maka ditambah nikmat kita. Setelah kita mendapatkan apa yang kita usahakan, baik itu kecil ataupun besar, kita harus mensyukurinya. Karena di balik ungkapan rasa syukur tersebut Allah hadirkan sumber rezeki manusia. Dengan kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Dia akan menambah rezeki kita sesuai ayat ini tadi ya. Nah, yakini ini. Jadi misalnya kita dapat apapun, syukur. Insyaallah Allah akan memberikan terus berkembang biak. Bersyukur itu dalam artian jangan sampai kita lalai. Jadi habis dapat rezeki, kalau orang ingkar itu adalah selain meyakini bahwa dialah yang bekerja. Nah ini orang ingkar, maksudnya mengingkari. Lawannya syukur kan ingkar. Yang kedua, dia menganggap hasil usahanya inilah yang membuat dia bisa seperti ini. Nah ini yang membuat seseorang itu bisa menjadi
lupa bahwa Allah lah yang menjamin rezeki. Nah, inilah yang membuat orang itu bisa kena istidraj tadi. Jadi, ya udahlah disekalian kan orang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang lalai, tapi nanti dia celaka. Nah, kemudian ada lagi rezeki. Dan ini lebih hebat daripada tabungan. Lebih hebat daripada sekedar investasi. Lebih hebat daripada sekedar bisnis. Yaitu adalah rezeki karena kita bersedekah. Jadi banyak kita jumpai dalam firman-firman Allah atas hadis Rasulullah tentang keutamaan sedekah. Yang salah satunya adalah melipat gandakan rezeki. Jadi yang hari ini agak seret ya, agak bermasalah, masalah rezeki, keuangan. Ini kuncinya harus buka diri untuk berani sedekah. Jangan bersedekah itu pada saat sulit saja. Pada saat lapang saja. Saat sulit pun juga harus sedekah. Malah pada saat sulit itulah yang harapan, keinginan kita sama Allah tuh yang lagi sangat luar biasa. Jadi tawakalnya tadi ya, berpasrah sama Allahnya itu lagi pas kita benar-benar pasrah total. Nah, makanya biasanya kontan. Habis kita sedekah, yang paling kita sayangi, uang yang sedikit yang kita miliki, biasanya Allah memberikan balasan yang kontan. Ya, ini luar biasa. Ada ustadz-ustadz yang menggembarkan sedekah ini yang memberikan banyak kesaksian. Ustadz Yusuf Mansur, misalnya Ustadz Nasrullah, Ustadz Ipo Santosa itu mengajarkan sedekah. Dan banyak rahasia-rahasia dan kesaksian-kesaksian karena ini memang janji Allah. Alladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah? Inilah indahnya Allah. Padahal ya rezeki dari Allah juga sebenarnya, tapi indahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan pinjaman ya. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipatkan gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Nah. Kemudian berikutnya adalah rezeki karena usaha. Sumber rezeki manusia utama terletak pada usahanya. Ada sebuah kata mutiara yang berbunyi, bergeraklah karena dalam gerakan terdapat berkah. Dalam kalimat tersebut mengajarkan kita agar bekerja keras dalam mendapatkan apa yang dimimpikan. Tentu saja hanya orang yang akan bekerja yang akan menerima upah. Allah juga berfirman bahwa manusia akan mendapatkan sesuatu bila melakukan sesuatu. Ini adalah hukum sebab akibat, hukum kausalitas. Jadi tidak mungkin kita tidak melakukan sesuatu, kita mendapatkan sesuatu. Justru itu adalah jadi aneh, ajaib. Nah, tapi kalau kita melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu, nah ini adalah rezeki karena usaha itu tadi. Jadi kita tetap harus bekerja keras, berusaha, tapi di dalam kerangka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah beberapa rezeki-rezeki yang kita pahami ya. Mudah-mudahan kita mau bekerja keras, lebih takwa lagi, banyak beristighfar, meyakini anak adalah rezeki, pernikahan kita berkah adalah mendapatkan rezeki, kita mau mensedekahkan harta kita dengan persentase yang lebih banyak, semakin banyak, insya Allah semakin banyak juga rezeki yang kita dapat. Kemudian kita senantiasa bersyukur, insya Allah dengan kita mengamalkan ini semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kita berkah berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.